Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-ijaz, aqsamul ijaz, bagian-bagian ijaz. Kemarin sudah dijelaskan mengenai dawa'il ijaz, faktor-faktor yang membuat ijaz. Tashilul hifzi, takribul fahmi, diqul ma'na, ikhfa, usamatul muhadatsah. Sekarang macam ijaz itu imma ayyakunah bitadammunil ibarah al-qasirah ma'aniya katsiratan wa huwa markazu inayatil bulagha. Pertama, bagian ijaz itu imma ayakunah dengan cara bitadammunil ibarati, sebuah ibarat menyimpan al-ibaratil qasirah, kata-katanya pendek, menyimpan ma'aniya katsirah, makna-makna yang banyak. Jadi kata-katanya pendek tapi artinya banyak sekali. Wa huwa markazu inayatil bulagha. Inilah pusat tujuan para ahli balaghah. Jadi para ahli balaghah itu belajar ilmu balaghah menginginkan untuk ijaznya dengan cara yang ini. Kata-katanya disedikitkan tapi artinya diusahakan banyak. Nah, berarti dia sudah benar-benar ahli dalam balaghah. Wa bihi tatafawatu aqdamuhum. Di tempat ini, cara ini mereka berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkat pemula, ada yang tingkat menengah, ada yang tingkat mahir, ada yang tingkat expert, ada yang tingkat tinggi banget. Yusamma ijazat kisorin, ijaz kisor atau ijaz ringkas. Contoh di dalam firman Allah itu walakum fil qisasi hayatun. Walakum, bagi kalian, fil qisasi, di dalam kisos, hayatun, ada kehidupan. Itu bayangkan, kisos kan pembunuhan. Kalau ada orang yang membunuh, maka dia dihukum kisos, dibunuh juga. Tapi Allah berfirman di dalam kisos itu ada kehidupan. Fil qisasi hayatun. Ini kalimatnya cuma fil qisasi hayatun. Tapi artinya ini sangat mendalam. Di dalam kematian itu, di dalam hukuman kematian bagi orang yang membunuh itu ada kehidupan. Itu bayangkan. Ini gara-gara dengar ayat ini banyak orang yang masuk Islam. Ini bukan karangan manusia ini. Sudah tidak mampu manusia berkata seperti ini. Kalau orang yang mengerti dulu waktu masa-masa Iya, masa jahiliyah, masa keemasan ilmu balaghah itu dulu. Bukan jahiliyah lalu orangnya bodoh goblok, bukan waktu itu. Mereka sastranya tinggi banget. Jadi disebut jahiliyah karena mereka ya, dan perbuatannya kayak membunuh anak perempuan, dikubur hidup-hidup begitu. Tapi kalau sastranya, jangan main-main. Ini mereka ketika dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah langsung paham. Ini bukan ucapan manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim itu langsung, nggak mungkin ucapan manusia. Ar-Rahman nih, mereka nggak pernah dengar Ar-Rahman ini, nggak pernah dengar beneran. Bismih, ini kok Bismih, itu nggak pernah dengar mereka, langsung kaget gitu. Jadi kalau mereka paham, kan mereka benar-benar paham sudah bahasa mereka. Jadi mereka pas mendengar, ini bukan ucapan manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kaget. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasanya kalau di area itu Rabbi, misalnya Rabbul Bait, yang punya rumah, yang punya kambing. Tapi ini Rabbil alamin, punya seluruh alam semesta. Kaget mereka, siapa punya alam semesta beneran. Jadi kalau paham itu, baca Al-Quran itu benar-benar kaget gitu. Alhamdulillahi, alhamdulillah. Biasanya nggak ada orang pakai alhamdulillah, tapi Al-Quran langsung alhamdulillah. Jadi kaget mereka. Alhamdulillahi, alhamdulillah itu pakai seluruh pujian. Jadi mereka geleng-geleng. Kalau mereka dengar beberapa ayat itu, mereka nggak semaput untung, karena bahasa Al-Quran itu sangat padat sekali. Jadi
Satu kata aja kalau paham sudah artinya sudah kemana-mana, sudah indah sekali gitu. Bismillah, dia ada Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki, pemilik yaumiddin. Hari agama yaumiddin. Ini bingung. Biasanya mereka hari Sabtu, hari Kamis, hari Jumat, ini yaumiddin, hari pembalasan. Itu kaget. Wa imma ay yakuna bihadfi kalimatin aw jumlatin aw aktsara ma'a qarinatin tu'ayyinul mahdhufah yusamma ijaz halfin. Cara yang kedua dengan cara bihadfi kalimatin, membuang satu kalimat, aw jumlatin atau jumlah, atau satu jumlah, aw aktsara atau lebih, ma'a qarinatin dengan adanya dalil atau clue, tu'ayyinul mahdhufah yang menentukan mahdhuf, yang menentukan kalimat atau lafal atau kalam yang dibuang. Yusamma ijaz halfin, ini disebut ijaz halfin, ijaz membuang. Fahalful kalimah kahalfila, contoh yang membuang satu kalimat, membuang la misalnya. Fakultu yaminallahi abruhu qa'idan walau qatta'u ra'si ladaika wa awsali. Jadi abrahu berarti la abrahu. Wa halful jumlah, membuang jumlah. Di dalam firman Allah, wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Wa yukadzibuka, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, faqad kudzibat, maka sungguh telah didustakan rusulun min qablika, para utusan sebelum kamu wahai Muhammad. Kalau kamu didustakan, para rasul sebelum kamu juga didustakan. Maksudnya apa? Fata'assa wasbir, ini yang dibuang. Maka teladanilah mereka dan bersabarlah. Jadi kalimat. Wa halful aktsarinahu qaulihi ta'ala. Ini kalau nggak paham balaghah, buang kalimat begini nggak paham, nggak tahu hebatnya gitu. Tapi kalau orang belajar begini dibandingkan dengan kata-kata pada masa mereka, ini kaget dan terkagum-kagum. Jadi memang harus, kadang untuk paham harus dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Yang membuang lebih banyak dari situ kalimat, fa arsilun Yusuf ayyuhas siddiq, ay arsiluni ila Yusuf li'asta'birahu ru'ya fafa'alu fa'atahu wa qala ya Yusuf. Nih, fa'arsilun Yusuf ayyuhas siddiq. Fa'arsilun, maka datanglah kepadaku Yusuf ayyuhas, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang jujur. Ini yang dibuang nih, perhatikan yang dibuang. Arsiluni ila Yusufa li'asta'birahu ru'ya fafa'aluhu fa'atahu wa qala lahu ya. Itu yang dibuang banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Mereka geleng-geleng karena walaupun ini kalimat dibuang, mereka paham bahwa itu ada yang dibuang dan ini yang dibuang, gitu paham mereka. Al-Qur'an, orang nggak berani buang huruf macam-macam, buang kalimat sebanyak itu, tapi Al-Qur'an berani karena mereka sudah paham. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada tantangan kan. Fa'tu bi suratin, datangkanlah satu surat aja untuk bikin. Fa'tu bi ayatin, datangkan satu ayat. Karena Al-Qur'an ini, kalau memang orang belajar balaghahnya itu benar-benar ada itu kitab, dia menjelaskan satu persatu ayat Al-Qur'an. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kenapa mereka sampai kaget baca Bismillah doang, itu balaghahnya banyak. Ada binya ketemu ismi ini, kenapa bismi misalnya, kenapa tidak billahi, lalu pemakaian ar-rahmani lalu ar-rahimi, itu semuanya dibahas. Lalu bismillahirrahmanirrahim, setelah ar-rahmani alhamdu, kayak tadi alhamdu lillahi rabbil alamin. Jadi kaget bener. Tapi ini harus nahwu dulu, nahwunya, surahnya biar gak ulang-ulang. Lalu sejarah Arab. Jadi memang ada buku untuk menikmati keindahan bahasa Arab, bahasa Al-Quran
dengan perspektif ilmu balaghah ini. Biasanya para sarjana bahasa. Tapi sekarang kalau misalnya sekarang kan era teknologi, era IT, era informasi, era sains. Nah, Al-Quran juga nggak kalah mengenai hal itu gitu. Dan pada era-era sebelumnya. Tapi kita khusus bahas balaghah. Ini caranya. Jadi ijaz qisar, kalimatnya pendek tapi artinya luas. Lalu ijaz hadf, membuang. Lalu aqsamul itnab. Itnab ini ada bagian-bagiannya juga. Ya, insyaallah besok malam kita. Setelah itu ilmu bayan. Wallahu a'lam.